Halo pemirsa UBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita yang pertama, pemirsa, PT Pertamina Persero menurunkan harga BBM jenis Pertamax di Jawa dan Bali mulai Kamis 1 Juni 2023. Selanjutnya dilansirkan oleh Badan Statistik Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bulan April 2023 naik sebesar 742,03%. Selanjutnya pemirsa, Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan logo Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah selalu di Istana Negara Jakarta bertemakan pohon hayat. Memasuki berita yang pertama pemirsa, hingga penutupan perdagangan Senin 5 Juni di pekan ke-5 bulan Mei, rupiah menguat 0,67% melawan dolar Amerika Serikat menjadi Rp14.885 dan di pasar spot rupiah menunjukkan hari terbaiknya pasca berhari-hari tertekan oleh dolar. Penguatan ini disinyalir berkaitan atau berkat perbaikan fundamental dari rupiah sehingga prospek ke depan masih akan menunjukkan penguatan. Dan melansir Reuters, Gubernur Bank Sentral Indonesia, Peri Warjio, menyatakan bahwa Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pasar obligasi juga stabil. Berikut catatan sepekan di minggu ke-5 bulan Mei. Pada 26 Mei, kurs jual senilai Rp15.026 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.877. Pada 29 Mei, kurs jual senilai Rp15.033 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.884. Pada 30 Mei, kurs jual senilai Rp15.047 dan nilai tukar mata uang senilai Rp898. Pada 31 Mei, kurs jual senilai Rp15.043 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.894. Pada 1 Juni, kurs jual senilai Rp15.078 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.927. Pemirsa, PT Pertamina Persero menurunkan harga BBM jenis Pertamax di Jawa dan Bali mulai Kamis 1 Juni 2023. Tercatat harga Pertamax di dua pulau itu merosot dari Rp13.300 menjadi Rp12.500 per liter pada awal Juni. Dilansir dari situs Pertamina per 1 Juni 2023, harga Pertamax di Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, yakni Rp12.500 per liter. Harga yang sama juga berlaku di Aceh, NTB, dan NTT. Namun wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat tak dicantumkan dalam daftar di situs tersebut. Sementara itu, harga Pertamax di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, yakni Rp12.800 per liter. Di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, harga Pertamax dibanderol Rp13.100 per liternya. Tercatat harga Pertamax paling murah berada di Free Trade Zone, Batam, yakni Rp11.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo di Jawa dan Bali turun sebesar Rp15.000 per liter pada 31 Mei menjadi Rp13.600 per liter di Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Harga yang sama juga berada di Provinsi Aceh, NTB, dan NTT.
Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua. Harga Pertamax Turbo juga merosot dari Rp15.300 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Sementara itu di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, harga Pertamax Turbo yakni Rp14.200 per liter. Sementara di Batam, Rp12.900 per liter. Kendati demikian, harga BBM Pertalite tetap Rp10.000 per liter di semua provinsi sejak 3 September 2022. Begitu pula biosolar yakni Rp6.800 per liter di semua provinsi. Terima kasih pemirsa, masih bersama Economic Update. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan April 2023 naik sebesar 742,03% dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan April tahun lalu yang berjumlah 1.468 kunjungan. Pada bulan April 2023, kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda sebanyak 12.361 kunjungan. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2022. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan April 2023 naik sebesar 742,03% dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan April tahun lalu yang berjumlah 1.468 kunjungan. Tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Jawa Timur pada bulan April 2023 mencapai rata-rata 43,14% atau turun sebesar 6,57 poin dibandingkan bulan sebelumnya. TPK Hotel Bintang 5 sebesar 47,25% merupakan TPK tertinggi dibandingkan dengan TPK hotel berbintang lainnya. Tingkat penghuni kamar hotel klasifikasi non-bintang di Jawa Timur pada bulan April 2023 mencapai rata-rata 21,45% atau turun sebesar 0,47 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel klasifikasi bintang selama bulan April 2023 tercatat sebesar 2,11 hari atau mengalami peningkatan sebesar 0,03% dibandingkan dengan bulan Maret 2023. Untuk rata-rata lama menginap keseluruhan pada bulan April 2023 sebesar 1,57 hari atau terjadi penurunan sebesar 0,07 poin jika dibandingkan dengan Maret 2023. Sementara itu, catatan BPS Perkembangan Pariwisata di Indonesia sendiri mengalami kenaikan. Memasuki bulan keempat tahun 2023, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 865,81 ribu kunjungan. Jumlah ini turun tipis sebesar 0,39% dibandingkan dengan April 2023 dan naik sebesar 276,31% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada April 2023 didominasi oleh wisatawan yang berasal dari Malaysia, Australia, dan Singapura. Secara kumulatif, kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga April 2023 meningkat sebanyak 393,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta, masing-masing meningkat sebesar 1.819,01% dan 441,24%.
Pemirsa, inflasi year on year sebesar 4,00% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,84. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Baru dan Timika, masing-masing sebesar 6,04% dengan IHK masing-masing sebesar 121,80 dan 117,74, dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,93% dengan IHK sebesar 114,16. Pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,27%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54%, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,48%, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,03%, kelompok kesehatan sebesar 2,52%, kelompok transportasi sebesar 10,62%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,18%, kelompok pendidikan sebesar 2,75%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,38%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,48%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27%. Tadi di awal, tingkat inflasi tahunan atau year on year pada Mei 2023 adalah sebesar 4%, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 110,42 pada Mei 2022 menjadi 114,84 pada Mei 2023. Dengan capaian ini, inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan sejak Maret 2023. Nah, kemudian jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi, yaitu sebesar 10,62% dan memberikan andil sebesar 1,29% terhadap inflasi umum. Tingkat inflasi month-to-month pada Mei 2023 sebesar 0,09% dan tingkat inflasi year on date pada Mei 2023 sebesar 1,10%. Tingkat inflasi year on year komponen inti pada Mei 2023 sebesar 2,66%. Inflasi month-to-month sebesar 0,06% dan inflasi year to date sebesar 0,94%. Pemirsa, pada Mei 2023 perubahan indeks harga perdagangan besar atau IHPB umum nasional tahun ke tahun atau year on year sebesar 4,43% terhadap IHPB 2022 pada bulan Mei. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 9,75%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tahun ke tahun atau year on year pada Mei 2023 antara lain padi, kopi, garam, beras, rokok kretek dengan filter, bensin, solar, dan tepung terigu. Perubahan IHPB pada bulan ke bulan pada Mei 2023 sebesar 0,20% dan perubahan IHPB tahun kalender year to date yakni pada Mei 2023 sebesar 1,50%. Perubahan IHPB bulan ke bulan pada Mei 2023 sebesar 0,20% dan perubahan IHPB tahun kalender sebesar 1,50%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara tahun ke tahun pada Mei 2023 adalah padi, kopi, garam, beras, rokok kretek dengan filter, bensin, solar, dan tepung terigu. Sementara itu, komoditas yang mengalami kenaikan harga bulan ke bulan pada bulan Mei 2023 antara lain ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, daging ayam ras, dan marmer granit lantai.
Perubahan IHPB bahan bangunan konstruksi pada tahun ke tahun pada Mei 2023 sebesar 4,34% terhadap Mei 2022, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas solar, pasir, aspal, semen, dan batu fondasi bangunan. Masih bersama kami pemirsa, terima kasih. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mengelola dana haji tahun ini atau di tahun 1444 Hijriah sebesar 168 triliun rupiah. Dana sebesar itu difokuskan untuk memberikan manfaat terbaik bagi jamaah haji dalam melakukan rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang semakin tinggi. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander di Padang mengatakan BPKH juga siap memberikan nilai manfaat untuk kuota tambahan 8.000 calon haji yang menjadi berita baik dari Kerajaan Arab Saudi. Dengan menempatkan di investasi syariah, profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel, BPKH pada tahun ini menyatakan sudah membukukan nilai manfaat dana tersebut sebesar 10,08 triliun rupiah. Dalam sambutannya, ia menegaskan dana haji saat ini aman diinvestasikan di instrumen syariah dan sesuai dengan undang-undang. Kemudian likuiditas terjaga sebesar 2,22 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan persentase investasi 70,5% dan penempatan bank syariah 29,5%, solvabilitas 102,74% dan yield 6,28%. Selain itu, BPKH sedang melakukan penjajakan dengan syarikah Arab Saudi untuk memulai bisnis di Arab Saudi. Rencana besar tersebut untuk meningkatkan layanan ekosistem haji dalam bidang akomodasi, khususnya penyewaan hotel di Mekah dan Madinah. Kemudian juga coba menjajal bisnis transportasi untuk jemaah, logistik, layanan kesehatan, perlengkapan haji, ekspor dan impor, serta layanan catering untuk menyediakan makanan rasa Nusantara ke jemaah. Bisnis ini begitu potensial mengingat banyaknya jemaah asli Indonesia saat musim haji dan umroh. Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji, BPKH berbadan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH. Pengelolaan keuangan haji sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi, penggunaan biaya perjalanan ibadah haji, dan manfaat bagi keselamatan umat Islam. Jamaah haji tahun ini merupakan jamaah tunda tahun 2020. Pandemi telah usai, usia yang tak lagi dibatasi dan protokol kesehatan yang dilonggarkan menjadi awal yang baik dalam persiapan jamaah menuju Tanah Suci. Saat ini jemaah membayarkan sebesar 50 juta rupiah dan sisanya dibiayai menggunakan dana manfaat tersebut. Karena biaya haji saat ini mencapai 90 juta rupiah lebih per orang. Dana haji ini dikelola oleh BPKH dan kita dari DPR melakukan pengawasan kebijakan. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan logo Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Selasa lalu di Istana Negara Jakarta. Logo yang nantinya akan menjadi identitas visual bagi IKN tersebut memiliki tema pohon hayat yang memiliki sejumlah makna. Dalam sambutannya, Joko Widodo mengatakan pohon hayat ini adalah pohon kehidupan dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semua yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Presiden juga menjelaskan bahwa logo ini memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar serta majemuk.
Logo ini juga diyakini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan lingkungan beserta ekosistemnya. Terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang milih bukan presiden, hati-hati. Hati-hati. Yang milih ini rakyat dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi? 500-an ribu. Jumlah juga yang tidak sedikit. Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi KN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan ibu kota Nusantara kita, ibu kota masa depan Indonesia. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa.